Hai teman-teman, di video kali ini aku mau membahas mengenai periklanan global. Jadi, periklanan global adalah pemakaian imbauan periklanan, pesan, seni, naskah, foto, cerita, dan potongan video maupun film yang ditujukan di lebih dari satu negara dengan memposisikan merek dengan cara yang sama di seluruh dunia, memiliki target pasar yang sama, dan nama merek yang konsisten. Jenis iklan ini sangat kompleks karena melibatkan beragam audiens. Coca-Cola, McD, dan Microsoft adalah contoh perusahaan yang memanfaatkan iklan global. Perusahaan ini adalah perusahaan besar yang mampu beriklan di seluruh dunia dan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Perusahaan-perusahaan ini juga bekerja dengan baik secara global karena mereka memenuhi kebutuhan pelanggan, tidak peduli di negara mana mereka tinggal. Misalnya saja, Microsoft adalah aplikasi yang digunakan pada komputer di seluruh dunia yang memudahkan perusahaan untuk mengiklankan dirinya di seluruh dunia. Masalah penting dalam menentukan strategi periklanan global adalah apakah kampanye iklan dibuat seragam di seluruh dunia ataukah disesuaikan dengan perbedaan di pasar lokal. Ini tergantung pada tujuan iklan. Jika tujuan iklan adalah untuk mengembangkan citra perusahaan di global yang kuat, maka kampanye global yang seragam lebih mungkin digunakan. Sebaliknya, ketika tujuan perusahaan adalah untuk meluncurkan produk atau merek baru, atau mungkin untuk lebih membedakan produk atau merek dari merek atau produk pesaing lainnya, kampanye lokal yang disesuaikan dengan pasar lokal menjadi lebih khas. Tadi dikatakan, iklan global ini lebih kompleks. Mengapa demikian? Keragaman tersebut termasuk dalam hal bagaimana mereka memandang atau menafsirkan simbol atau rangsangan, menanggapi humor atau daya tarik emosional, serta dalam tingkat literasi dan bahasa yang diucapkan. Proses komunikasi iklan dengan audiens target lebih kompleks karena komunikasi terjadi di berbagai konteks yang berbeda dalam hal bahasa, literasi, dan faktor budaya lainnya. Selain itu juga, ada berbagai media berbeda yang memiliki keefektifan beragam antar satu negara dengan negara lainnya. Singkatnya saja, periklanan global merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam berbagai budaya yang berbeda dalam hal nilai, gaya komunikasi, dan pola konsumsi. Ini melibatkan pengiklan dan agen periklanan yang bervariasi antar perusahaan. Dalam pasar global, proses komunikasi di pasar global melibatkan sejumlah langkah. Yang pertama, pengiklan menentukan pesan yang sesuai untuk audiens target. Yang kedua, menyandingkan pesan sehingga akan dipahami dengan jelas dalam konteks budaya yang berbeda. Dan yang ketiga, pesan tersebut kemudian dikirim melalui saluran media ke audiens yang kemudian menerjemahkan dan bereaksi terhadap pesan tersebut. Pada setiap tahap dalam proses, hambatan budaya dapat menghambat transmisi pesan yang efektif dan menghasilkan miskomunikasi. Faktor utama untuk iklan secara global adalah demografi, budaya, ekonomi, dan politik. Demografi termasuk ukuran populasi, jumlah rumah tangga, dan tingkat pendapatan. Budaya mencakup bahasa, gaya hidup, dan etika. Penentu ekonomi adalah standar hidup, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Dan politik termasuk kebijakan pemerintah, undang-undang, dan peraturan. Dengan faktor-faktor ini dalam pikiran, menggunakan satu ukuran cocok untuk semua teknik untuk iklan tidak selalu berhasil. Iklan dapat tercipta ketika melalui proses seperti pengarahan seni. Pengarahan seni berkaitan dengan presentasi visual yaitu bahasa tubuh, periklanan cetak, dan disiarkan. Pemegang iklan internasional harus memastikan iklannya memang layak untuk ditambahkan ke pasar global. Selanjutnya ada naskah. Menjabarkan naskah atau menulis teks sebuah iklan menjadi subjek yang banyak diperdebatkan dalam lingkungan periklanan. Hal ini karena bahasa lain pasti memerlukan ungkapan yang lebih panjang untuk menyampaikan pesan yang sama dengan presentasi visual, gambar, dan ilustrasi yang lebih banyak. Yang ketiga, pertimbangan budaya. Pengetahuan tentang budaya yang beraneka ragam, khususnya simbolisme yang berhubungan dengan sifat budaya, merupakan hal yang penting ketika menciptakan iklan. Manajer dari negara yang bersangkutan pasti mampu menceritakan informasi penting seperti kapan harus berhati-hati dalam kreativitas periklanan. Yang keempat, keputusan media global. Situasi media bervariasi. Ketersediaan televisi, surat kabar, dan bentuk media elektronik dan media cetak yang lain bervariasi di seluruh dunia. Hal ini dapat berdampak pada keputusan media.
Bahkan bila ketersediaan media itu tinggi, penggunaannya sebagai sarana iklan mungkin terbatas. Dan yang terakhir, sarana dan pembelanjaan media. Seperti seluruh keputusan pemasaran, pemasang iklan harus memilih antara sarana media global atau lokal. Media global terutama terdiri dari televisi seperti MTV, ITN, dan CNN yang berkembang dengan cepat dan menayangkan edisi regional. Perusahaan manapun, organisasi, atau individu dapat mengibarkan benderanya di internet. Dan jika mereka ingin menciptakan situasi atau halaman web mereka dalam bahasa Inggris, mereka telah membangun kehadiran global. Lalu, iklan global tidak selalu berjalan lancar atau tidak selalu merupakan pilihan terbaik untuk digunakan karena setiap budaya, tiap negara itu berbeda. Orang-orang dari budaya yang berbeda memiliki keinginan kebutuhan yang beragam pula. Terkadang iklan global terlalu umum dan tidak terhubung dengan semua orang. Misalnya, seperti perusahaan McD atau Coca-Cola, sulit bagi perusahaan tersebut untuk beriklan secara global karena berbagai selera dan preferensi di berbagai wilayah tersebut. Sekian pembahasan aku mengenai periklanan global ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Salam sehat buat teman-teman dan sampai jumpa.